Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Rafianabi dengan NIM 201141056, kelas 6A Psikologi Islam. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Sejarah Peradaban Islam yang diampu oleh Ibu Dian Uswatina. Yang pertama yaitu pada masa periode pertengahan terdapat beberapa kerajaan Islam yang sangat populer. Di antaranya yaitu dinasti Turki Utsmani, dinasti Syafawi, dan dinasti Mughal. Bagaimana peran penting ketiga kerajaan Islam tersebut pada masa lalu dan pada masa kini, dan bagaimana perkiraan kondisi dan harapan perkembangan Islam di masa mendatang di wilayah tersebut. Baik, yang pertama yaitu dinasti Turki Utsmani. Dalam literatur sejarah Islam tercatat bangsa Turki berhasil mendirikan kekuasaan, yaitu Turki Saljuk dan Turki Utsmani. Nah, Turki Utsmani ini didirikan setelah hancurnya Turki Saljuk yang telah berkuasa selama kurang lebih 250 tahun. Negara Utsmani muncul pada tahun 669 Hijriah. Akan tetapi, negara ini baru menganut sistem kekhalifahan pada tahun 923 Hijriah, yaitu saat transisi dari negara Islam menjadi kekhalifahan Islam, dan terus membela Islam sehingga lembaran sejarahnya ditutup pada tahun 1337 Hijriah. Nah, kerajaan Turki Utsmani pada masanya memiliki kemajuan yang telah diraih. Di antaranya yaitu yang pertama pemerintahan militer dan maritim. Kekuatan militer kerajaan Turki Utsmani menjadi kuat karena pada masa awal kerajaan diisi oleh orang-orang kuat. Selain itu pula, kekuatan militer pertama kali menjadi lebih diperhatikan ketika terjadi kontak senjata dengan Eropa. Nah, kerajaan Turki Utsmani selain mementingkan persenjataan militer dan kekuasaan yang terbukti mampu menguasai wilayah yang sangat luas baik di Asia, Afrika maupun Eropa. Peradaban masa Turki Utsmani sama sekali tidak terabaikan. Terbukti berhasil menaklukkan Konstantinopel. Kemudian yang kedua yaitu dalam bidang pendidikan serta ilmu pengetahuan teknologi. Pada masa kerajaan Turki Utsmani terjadi transformasi pendidikan. Pada saat itu, sekolah-sekolah didirikan dan perguruan tinggi serta mendirikan fakultas kedokteran serta fakultas hukum. Selain hal tersebut juga muncul sastrawan dengan menyelesaikan studi di luar negeri. Sepanjang masa Kesultanan Utsmani, masyarakat berusaha membangun perpustakaan. Kemudian yang ketiga dalam bidang seni dan kebudayaan. Kerajaan Turki Utsmani telah membawa peradaban Islam menjadi peradaban yang cukup maju dengan pesat pada masa itu. Pada bidang kebudayaan banyak tokoh penting yang muncul. Selain itu banyak juga yang berkiprah pada pengembangan seni, arsitektur Islam, seni dekorasi, serta seni musik dan pertunjukan. Kemudian yang keempat yaitu bidang keagamaan. Keagamaan merupakan bagian sistem sosial dan politik pada masa kerajaan Turki Utsmani. Ulama dipandang cukup tinggi kedudukannya dalam bernegara dan bermasyarakat. Pada kerajaan Turki Utsmani, warga non-muslim wajib mematuhi hukum kesultanan, namun tidak wajib mematuhi hukum Islam. Yang kedua yaitu dinasti Syafawi. Kerajaan Safawi berdiri sejak tahun 1503 sampai 1722 Masehi. Ketika itu, kerajaan Safawi berdiri pada saat kerajaan Utsmani di Turki mencapai puncak kejayaannya. Kerajaan Safawi ini berasal dari sebuah gerakan Torekot yang berdiri di Ardabil, yaitu sebuah kota yang terletak di Azerbaijan atau wilayah Rusia yang diberi nama Torekot Safawiyah. Nah, kemajuan kerajaan Safawi yaitu yang pertama kondisi bidang politik. Keadaan politik pada masa Safawi mulai bangkit kembali setelah Abbas I memerintah dan ia menata administrasi negara dengan cara yang lebih baik. Reformasi politik yang dilakukan oleh Abbas I tersebut berhasil membuat kerajaan Safawi kuat kembali. Perkembangan politik ditunjukkan dengan adanya kekuatan militer yang kuat, wilayah kekuasaan yang luas, serta administrasi pemerintahan yang terstruktur dengan baik.
Kekuatan militer kerajaan Safawi ditopang berkat adanya pasukan Gulam yang berhasil menjaga keamanan kerajaan maupun menumpas pemberontakan yang menjadi ancaman bagi keutuhan kerajaan Safawi. Yang kedua, kondisi bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi, kerajaan Safawi memiliki keunggulan baik dalam pertanian, perdagangan, maupun perindustrian. Stabilitas politik kerajaan Safawi pada masa Abbas I ternyata telah memacu perkembangan perekonomian Safawi. Terlebih setelah kepulauan Hormuz dikuasai dan pelabuhan Gumrun diubah menjadi Bandar Abbas. Kemudian yang ketiga yaitu kondisi bidang ilmu pengetahuan. Sejarah bangsa Persia dikenal sebagai bangsa yang berperadaban tinggi dan pecinta ilmu pengetahuan. Maka di mana saja mereka berkuasa, di situ didapatkan perkembangan ilmu pengetahuan, tidak terkecuali Daulah Safawiyah. Sepanjang sejarah Islam Persia dikenal sebagai bangsa yang berperadaban tinggi dan berjasa mengembangkan ilmu pengetahuan. Ilmuwan yang melestarikan pemikiran Aristoteles, Al-Farabi, dan Suhrawardi pada sekitar abad ke-17 di kerajaan Safawi adalah Mullah dan Mirdamat. Kemudian terdapat sejumlah ilmuwan yang selalu hadir di majelis istana. Kemudian yang keempat yaitu kondisi bidang keagamaan. Pada masa Abbas, kebijakan keagamaan tidak lagi seperti masa khalifah-khalifah sebelumnya yang senantiasa memaksakan agar Syiah menjadi agama negara. Tetapi ia menanamkan sikap toleransi. Politik keagamaan beliau ditanamkan paham toleransi atau lapang dada yang amat besar. Kerajaan Safawi ini menerapkan toleransi beragama dengan ditunjukkan pembangunan gereja Feng sebagai wujud menghormati masyarakat yang beragama lain. Kemudian dinasti Mughal. Kerajaan Mughal didirikan oleh Zahiruddin Babur. Kerajaan Mughal mulai berkuasa sejak 1526 sampai 1707 Masehi. Kerajaan Mughal ini memiliki keunggulan di bidang seni. Karya seni yang menonjol yaitu karya sastra gubahan penyair istana, baik yang berbahasa Persia maupun India. Kemunduran kerajaan ini ditandai dengan konflik di kalangan keluarga kerajaan yang saling berebut kekuasaan. Faktor lainnya yaitu sangat berpengaruh adalah serangan dari luar. Beberapa kemajuan peradaban dan keilmuan pada masa dinasti Mughal antara lain yang pertama yaitu bidang politik dan administrasi pemerintah. Pada masa pemerintahan Akbar, dia berhasil mencapai keemasan. Hal ini berkat politik yang diterapkannya yaitu politik sulahul atau toleransi universal, sehingga masa pemerintahannya cukup berhasil dan wilayah kekuasaannya pun semakin meluas. Kemudian yang kedua yaitu bidang politik dan sosial. Kemantapan stabilitas politik yang diterapkan oleh Akbar telah membawa kemajuan di bidang lainnya. Seperti bidang ekonomi, kerajaan Mughal dapat mengembangkan program pertanian, pertambangan, dan perdagangan. Namun yang menjadi tumpuannya adalah sektor pertanian, karena di sektor ini hubungan antar pemerintah dan petani diatur dengan baik. Selain itu, kebutuhan dalam negeri hasilnya diekspor ke Eropa, Arabia, dan Asia Tenggara. Bersama dengan hasil kerajinan seperti kain tenun, kain tipis yang banyak diproduksi di Gujarat dan Bengal. Yang ketiga yaitu dalam bidang seni dan budaya. Karya seni terbesar yang dicapai pada masa dinasti Mughal, khususnya pada masa Akbar, dibangunnya istana Faftur Sikri di Sikri, villa dan masjid-masjid yang indah. Selain itu juga dibangun masjid berlapiskan mutiara dan Taj Mahal di Agra, Masjid Raya Delhi, dan istana di Lahore. Seni lukis, gubahan syair, dan munculnya sejarawan pada masa Aurangzeb. Kemudian yang keempat yaitu dalam bidang pengetahuan. Pada zaman ini banyak lahir mausu'at dan mu'jamat, yaitu buku kumpulan berbagai ilmu dan masalah kira-kira seperti ensiklopedia. Sehingga pada zaman ini sering juga disebut zaman mausu'at. Dalam masa ini juga lahir pemikir-pemikir baru. Kemudian perkembangan pada masa kini, yaitu saat Konstantinopel diubah menjadi ibu kota kerajaan Turki Utsmani. Istanbul menjadi pusat pelayaran. Nah,
Hingga saat ini pun Istanbul masih menjadi salah satu pusat pelayaran dan industri, bahkan daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Meskipun saat ini ibu kota Turki bukanlah Istanbul. Selanjutnya itu sepanjang sejarah Islam Persia dikenal sebagai bangsa yang berperadaban tinggi dan berjasa mengembangkan ilmu pengetahuan seperti ilmuwan mullah, melestarikan pemikiran Aristoteles, Al-Farabi di kerajaan Safawi. Nah, hingga saat ini di Iran terus mengembangkan pendidikan dan mengalami kemajuan pesat baik secara kuantitas maupun kualitas. Nah, beberapa tahun terakhir banyak sekolah dibangun di berbagai kawasan di Iran. Karya seni terbesar yang dicapai pada masa dinasti Mughal, khususnya pada masa Akbar, dibangunnya istana Faftur di Sikri, villa dan masjid-masjid yang indah. Hingga saat ini bangunan-bangunan tersebut masih terawat dan menjadi daya tarik tersendiri. Kemudian pada bidang pendidikan di masa dinasti Mughal, pembaharuan juga didirikan beberapa lembaga pendidikan, yaitu seperti Dar al-Ulum dan Sekolah Muhammadan Anglo-Oriental College. Kemudian Sekolah Muhammadan Anglo-Oriental College berubah menjadi Universitas Islam Aligarh di tahun 1920. Nah, Universitas Islam Aligarh pun menjadi perguruan tinggi yang masih eksis hingga saat ini. Kemudian perkiraan kondisi dan harapan perkembangan Islam di masa mendatang di wilayah tersebut, yaitu pada dinasti Utsmaniyah, Safawi, dan Mughal, merupakan salah satu dinasti besar Islam. Tentunya memiliki peran tersendiri bagi peradaban Islam. Turki Utsmaniyah yang berada di Turki dengan kemajuan di bidang maritim, pertahanan, perekonomian. Dinasti Safawi di Persia atau sekarang Iran dengan kemajuan di bidang pendidikan, pertanian, dan juga dinasti Mughal yang berada di India dengan kemajuan di bidang seni, pengetahuan, dan pendidikan. Jika hal tersebut terus diupayakan dan dikembangkan, baik kemaritiman, pengetahuan, pendidikan, dan kesenian, tentu di masa yang akan datang akan dapat membantu memajukan peradaban Islam yang jauh lebih baik. Kemudian pertanyaan terakhir yaitu berikan gambaran kondisi perkembangan Islam yang ada di sekitar tempat tinggal atau wilayah domisili kalian. Nah, gambaran kondisi perkembangan Islam yang ada di sekitar tempat tinggal saya yaitu bisa dikatakan cukup baik. Hal ini dikarenakan perkembangan Islam di sekitar tempat tinggal saya masih sangat kental dengan tradisi keislamannya. Dahulu di sekitar tempat tinggal saya terdapat sebuah pondok yang digunakan masyarakat sekitar untuk menuntut ilmu keagamaan, seperti mengaji dan mempelajari Islam lebih dalam, hingga terdapat masyarakat yang tinggal di pondok tersebut. Namun sekarang pondok itu tidak ada dan digantikan menjadi TPA atau tempat pendidikan Al-Quran. Setiap sore banyak anak-anak yang belajar di TPA tersebut. Selain itu, masyarakat juga masih melestarikan tradisi keislaman seperti adanya tradisi selamatan. Masyarakat sekitar juga tergolong sebagai orang yang taat beragama. Hal ini dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang sholat berjamaah di masjid dan banyak orang tua yang memberikan contoh kepada anak-anak mengenai ilmu keagamaan. Seperti orang tua yang memberi contoh untuk sholat berjamaah di masjid, yang membawa anak-anak menjadi orang yang taat dan mengantarkan anak ke TPA untuk belajar Al-Quran. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.